Hai teman-teman, jadi kali ini aku bakal sharing tentang pengalaman temanku yang baru aja terjadi kemarin malam. Jadi aku tuh punya temen yang mana dia tuh hobi banget keliling kota atau jalan-jalan ke kota gitu. Nah, kemarin malam dia itu jalan-jalan keliling kota sambil naik transportasi umum atau bus. Nah, jadi ketika dia itu duduk di dalam bus, itu di luar dia itu melihat ada 3 orang. Yang pertama itu ada bapak-bapak, mungkin kisaran umurnya itu 50 tahun dengan kedua orang tuanya, bapak ibunya bapak-bapak yang 50 tahun ini, yang mungkin kisaran umurnya itu 70 tahun. Biar kita bingung, jadi di sini aku katakan bapak-bapak kisaran umur 50 tahun itu Pak Adi. Nah, jadi Pak Adi ini naik ke bus bersama kedua orang tuanya yang mungkin kisaran usianya itu 70 tahun. Di sini kedua orang tua Pak Adi ini duduk di kursi prioritas bus dan Pak Adi duduk di belakang kursi prioritas bus, yang mana tempat duduk ini itu bersebelahan dengan temanku. Nah, ketika temanku ini udah duduk bersebelahan dengan Pak Adi, temanku melempar senyuman, terus dibalas juga dengan senyuman dari Pak Adi. Kemudian gak berselang lama, Pak Adi itu bertanya kepada temanku, bertanya perihal umur. Jadi bertanya kayak gini, mbaknya umur berapa gitu. Terus temanku jawab gini, saya umurnya 22 tahun Pak, tapi tahun ini udah menginjak 23 tahun. Terus Pak Adi tuh tanya gini lagi, mbaknya udah punya pacar belum, kayak gitu. Terus di temanku dijawab kayak gini, belum Pak, kebetulan saya pengen fokus ke diri saya sendiri dan saya pengen merealisasikan cita-cita saya yang saya cita-citakan dari kecil, kayak gitu. Terus di sini tuh Pak Adi tuh bilang kayak gini, Mbak sebenarnya usia Mbak itu nggak boleh loh sendirian terlalu lama, karena ya Mbak udah waktunya untuk mencari katakanlah kayak pasangan Mbak, atau kalau nggak gitu Mbak harus mencari kenalan yang utamanya itu lawan jenis, yang mana supaya di next time itu Mbak itu nggak kebingungan gitu. Maksudnya kayak jangan biarkan diri Mbak itu hampa dan kesepian tanpa adanya pasangan, kayak gitu. Selain Pak Adi juga bilang tentang kalau bisa seumur 22-23 itu jangan terlalu menikmati kesendirian atau kesepian dan sudah seharusnya hidup dengan pasangan. Pak Adi juga menyatakan kalau misal normalnya wanita menikah itu tidak lebih dari usia 30 tahun. Sebenarnya bisa, tapi nanti mungkin resikonya yang akan terjadi itu lebih besar, yang pastinya hal tersebut itu tidak diinginkan untuk terjadi. Nah, jadi di sini itu temanku hanya iya aja, karena sebenarnya dia kayak merasa apa ya, kontra, tapi karena di sini posisinya Pak Adi lebih tua dan otomatis lebih banyak pengalaman, jadi temanku kayak iya aja sambil nunduk gitu. Karena temanku cuma ngaku-ngaku aja, terus Pak Adi tuh melanjutkan ceritanya, yang mana beliau ini bercerita tentang temennya yang menjalin asmara dengan pasangannya ketika di bangku SMP, yang mana dalam kacamata Pak Adi ini, temennya yang menjalin pasangan ini sampai sekarang itu mengalami kebahagiaan yang tidak kesepian. Mungkin dalam hal ini agak menyinggung temanku ya, karena temanku ini nggak memiliki hubungan dengan pasangan, tapi di sini mungkin maksud Pak Adi juga baik karena memberikan contoh kalau hidup dengan berpasangan itu pasti akan memberikan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, kayak gitu. Tapi ini kembali lagi ke masing-masing personal gitu. Dalam hal ini tuh sebenarnya temanku agak kontra ya, karena yang diberikan contoh oleh Pak Adi itu kebetulan pasangan yang ditemukan itu baik, katakanlah kayak mereka saling memahami, saling cocok satu sama lain. Tapi dalam pasangan itu pasti ada yang namanya problem, dan kita nggak tahu dalamnya kayak gimana, dalamnya seperti apa, karena yang namanya problem itu pasti diselimuti dan ditutup. Dan gongnya itu di sini, ketika temanku nggak banyak berbicara, dia hanya mengangguk-angguk dan hanya memberikan ruang dan waktu Pak Adi berbicara. Pak Adi menambahkan pembicaraan lagi, yang mana Pak Adi tuh berkata sama temanku tuh kayak gini, Mbak sebenarnya Mbak tuh bisa aja tanpa terlalu pusing memikirkan pernikahan atau mencari pasangan kalau mbaknya itu memutuskan untuk child free. Di sini aku yang mendengar cerita dari temanku itu kayak merasa wah gitu, kagum, dan kayak kok bisa ya orang seusia Pak Adi, yang mana usianya itu katakanlah 50 tahun itu usia yang teramat matang lah, atau katakanlah usia yang udah apa ya, tua kayak gitu. Biasanya usia-usia tersebut itu yang aku ketahui dari lingkunganku itu cukup kaku dan tabu. Tapi ini berbeda dengan apa ya, kayak pemikiran dari Pak Adi itu menurutku berbeda, karena di lingkunganku itu nggak yang seperti itu. Jadi aku cukup kagum dengan perkataan Pak Adi yang seperti ini. Dari sini mungkin yang aku dapatkan dari kenapa pemikiran Pak Adi bisa seperti ini, mungkin secara nggak langsung beliau itu melakukan pengamatan, yang mana pengamatan ini dilakukan dengan berapa kali survei, mungkin dengan melihat bagaimana sih kehidupan yang sekarang dengan yang dahulu kan pasti berbeda, entah itu dari sisi sosial, ekonomi, pendidikan, ataupun dari sisi lingkungan. Jadi aku merasa kayak sebenarnya kita lebih membutuhkan bagaimana orang yang bisa
open minded lah, katakanlah kayak pikirannya itu terbuka atau bisa terbuka seperti yang dipikirkan oleh Pak Adi. Dan untuk persoalan child free, dari aku pribadi aku tidak akan memberikan banyak opini setuju atau tidak setuju, karena ini menurutku bebas dan tiap orang berhak untuk memberikan alasan untuk dirinya sendiri kenapa memilih child free, kenapa memilih untuk membangun sebuah pernikahan. Karena di sini menurutku urusan asmara atau urusan cinta itu tiap orang itu mengalami perbedaan dalam tingkat trauma. Jadi kayak hal ini tuh nggak bisa disamaratakan tiap orang itu harus child free, tiap orang itu harus menikah, harus seperti ini seperti itu nggak bisa, karena ini sifatnya personality dan nggak bisa untuk diikut campur urusan secara umum, diikut campur urusan orang lain. Jadi ya itu bukan ranah kita untuk bagaimana kita harus menentukan orang ini nggak boleh child free, orang ini harus menikah, harus seperti ini. Itu menurutku bukan ranah kita untuk ikut campur. Jadi gimana menurut kalian, dan komen di bawah. See you di next video.